Indonesia yang dikenal dengan julukan Nusantara memiliki corak ragam budaya dan bahasa. Pada masa itu, Nusantara masih dikuasai kerajaan-kerajaan dengan berbagai aturan yang berbeda. Banyak aturan yang dibuat untuk membatasi ruang gerak maupun kebebasan pada masyarakat umum. Namun tidak sedikit kerajaan-kerajaan tersebut membuat aturan yang melindungi hak rakyatnya. Kerajaan kuno Nusantara kebanyakan mencatat aturan dalam bentuk prasasti dan kitab perundang-undangan. Ini merupakan satu bukti praktik politik pemerintahan dalam mengatur masyarakat yang beragam, baik dilihat dari golongan, strata, budaya, maupun kepercayaan yang dipeluknya. Apakah kerajaan-kerajaan di Nusantara menghormati keberagaman? Jadi memang Indonesia atau Nusantara dulu ya, itu memang jati dirinya sebetulnya adalah satu wilayah yang banyak berinteraksi dengan bangsa lain. Karena kalau kita lihat posisi geografis dari Indonesia dengan lokasi yang sangat strategis, ya dilintasi oleh jalur pelayaran maritim antar dua lautan yang sangat penting, yaitu Laut Cina Selatan dan juga Samudra Hindia. Nah, Indonesia itu daerah pelintasan. Di dalam perkembangannya itu berinteraksi dengan berbagai bangsa. Dan semua kerajaan yang muncul itu pertama-tama tentu saja adalah di wilayah yang justru banyak berinteraksi dengan masyarakat Nusantara dan juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi dengan demikian kerajaan-kerajaan yang tercatat ya di dalam sejarah, mungkin ada juga kerajaan-kerajaan yang belum sempat tercatat atau belum ditemukan bukti-buktinya. Semuanya punya karakter yang sama. Semuanya itu adalah kerajaan-kerajaan yang sifatnya adalah terbuka dan kemudian juga mendukung interaksi dan juga kegiatan perdagangan yang melibatkan berbagai bangsa. Dan perdagangan itu bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya pertukaran barang dan uang dan jasa, tetapi di dalamnya juga ada pertukaran berbagai macam hal, termasuk juga pertukaran gagasan, pertukaran agama, pertukaran ideologi, dan juga pertukaran budaya. Jadi melalui perdagangan lah sebetulnya orang Indonesia itu membentuk karakteristiknya sebagai bangsa yang sangat toleran, yang sangat menghargai keberagaman. Di masa Raja Bali Anak Agung Anglura Gede Ngurah Karangasem berkuasa, dia dikenal sebagai raja yang toleran dan menjaga keberagaman. Banyak kebijakan yang dihasilkannya dan membuahkan bukti toleransi dan keberagaman. Tak hanya keberagaman budaya, kerukunan antar agama pun dapat diterima dan dinikmati pada masa itu. Ada masa di mana seorang Raja Bali memiliki rakyat yang mayoritas adalah orang Muslim atau Muslim dan Muslimah, orang Islam. Termasuk juga ia adalah raja yang memang memiliki masyarakat yang beragam. Jadi nggak hanya orang-orang suku Sasak, dikarenakan adanya perdagangan ada orang-orang Makassar di sana, orang Eropa yang juga menjadi bagian dari masyarakatnya. Kita melihat di masa itu memang memiliki kepekaan terhadap perbedaan. Ia menikahi seorang perempuan Muslim, ia juga membangun banyak masjid untuk masyarakatnya dan juga mengangkat seorang penasehat yang juga orang yang beragama Islam. Tetapi memang bagian dari masyarakat kita melihat perbedaan itu sebagai bagian daripada fakta hidup bersama. Memang kita sudah memiliki semacam akar terhadap perbedaan itu, terhadap diversitas itu. Adakah aturan yang melindungi keberagaman pada masa itu? Kalau undang-undang mungkin yang ada sejak masa Malaka ya, Undang-Undang Malaka dan kemudian juga mungkin Undang-Undang Amanagapa di Kerajaan Gua Talu di Makassar dan juga kalau Undang-Undang Malaka itu di Kerajaan Malaka yang juga merupakan salah satu emporium Islam, itu tergambar jelas bahwa di situ ada penghargaan kepada berbagai macam suku bangsa dan orang tidak dilihat berdasarkan ras. Jadi untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan itu kerajaan memandang semua orang berkedudukan sejajar, asalkan mereka mematuhi aturan yang berlaku di Kerajaan Malaka dan juga di Kerajaan Gua Talu di Makassar dalam kasus Undang-Undang Amanagapa. Dan tetapi kalau di dalam masa-masa Kerajaan Hindu Buddha mungkin itu tercantum di dalam prasasti ya. Ini mungkin bisa ditanyakan pada para ahli arkeologi yang menguasai masalah ini.
Tetapi jelas bahwa kerajaan seperti Sriwijaya misalnya itu menguasai Selat Malaka. Dan Selat Malaka adalah wilayah perdagangan yang terbuka bahkan mungkin jauh sebelum kerajaan Sriwijaya berdiri. Jadi dia itu harus mengakomodasi ya kehadiran dari berbagai macam bangsa yang kemudian terlibat dalam kegiatan perdagangan. Sudah bisa dipastikan ya bahwa perdagangan yang dilakukan oleh Sriwijaya misalnya itu adalah perdagangan internasional karena komoditi yang diperdagangkannya itu sampai ke seluruh penjuru dunia yang dikenal ketika itu, ke Eropa dan berbagai penjuru Asia. Jadi bisa dipastikan, bukan lagi diperkirakan, bahwa kerajaan-kerajaan ini adalah menjunjung tinggi prinsip keberagaman. Terbukanya perdagangan ke Nusantara mengantar kolonialisme masuk di abad 17. 6 perusahaan dagang Belanda bergabung membentuk Kongsi Dagang Hindia Timur untuk menguasai perdagangan di Asia. Wilayah Hindia Timur merupakan wilayah terbesar dan terpenting di Asia untuk mereka. Oleh karenanya, Batavia ditunjuk sebagai kantor pusat untuk wilayah Asia di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal VOC. Kompeni dagang ini pun melebarkan sayap ke seluruh Nusantara. Campur tangan dan intrik politik atas kerajaan-kerajaan Nusantara membuahkan hasil kolonialisme di abad 19. Intervensi kolonial mengakibatkan kemunduran asas-asas keberagaman dan toleransi di Nusantara. Apakah gaung keberagaman dapat bertahan hingga Indonesia merebut kemerdekaan? Memang sebelum 1908 imajinasi tentang di masa depan tentang Indonesia adalah imajinasi untuk keluar dari penjajahan. Dan perjuangan itu di satu sisi memang menekankan pada struktur-struktur kedaerahan. Nah, menurut saya itu juga jadi bagian daripada strategi untuk memperjuangkan masing-masing wilayah. Tetapi kemudian perjuangan untuk keluar dari penjajahan ini mengkerucut menjadi suatu pemahaman bersama bahwa ada yang disebut dengan Indonesia yang satu bahasa, satu bangsa, satu nusa itu, satu tanah air. Saya rasa itu bagian dari keunikan sejarah berdirinya Indonesia. Karena Indonesia itu berdiri dari beragam sosok dengan latar belakang nilai, agama, etnisitas yang berbeda-beda. Pada titik manakah keberagaman dapat memicu gerakan kebangsaan? Saya kira masalah utama adalah pendidikan ya, kesadaran tentang identitas. Jadi pendidikan itu membangun satu kesadaran bahwa kita sedang mengalami satu fenomena yang sama, yaitu kolonialisme. Nah, sebelum politik etis, itu rasa itu nggak ada, karena kita itu tidak bersekolah ketika itu. Kita merasakan sesuatu yang sama, tapi nggak bisa memformulasikan. Ekspresinya yang muncul adalah perlawanan-perlawanan secara sporadis, karena tidak bisa bagaimana caranya memahami bagaimana caranya menyatukan kekuatan. Nah, tetapi sejak penerapan politik etis, jadi ini satu blessing in disguise ya, berkah tersembunyi bagi bangsa Indonesia, karena sebetulnya nggak ditujukan untuk membangun kesadaran kebangsaan. Politik etis itu adalah tujuannya sebetulnya untuk membalas budi, tapi kemudian dampaknya apa? Pendidikan yang kemudian diperkenalkan, meskipun dalam tahap awal hanya mengenai sebagian kecil dari lapisan penduduk Indonesia, yaitu kalangan elit, itu pun sudah berdampak yang sangat besar, yang sangat sedikit tadi, yang tercerahkan tadi. Jadi dengan terbukanya pemikiran dan kemudian kesadaran dan tercerahkannya para bapak bangsa kita, maka mulai sejak itulah kemudian kita menyadari bahwa kita itu adalah satu entitas yang sama, yang sebetulnya adalah satu kekuatan yang bisa disatukan, yang kemudian bisa berjuang bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita semua, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Republik Indonesia telah berdiri. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sebagai sebuah bangsa yang baru saja selesai dengan revolusi nasionalnya dan berdiri sebagai republik yang baru, wajarlah bila kaum intelektualnya melayangkan berbagai pertanyaan tentang identitas keindonesiaan. Pada saat itulah keberagaman dan kebangsaan sebenarnya diuji. Banyak tokoh bangsa yang memberikan wawasan kebangsaan dan keberagaman dalam bentuk nyata. Dikenal sebagai intelektual dan diplomat handal sekaligus seorang yang jenaka, Haji Agus Salim memiliki sederet pengalaman di dunia pergerakan dan politik.
Putra Sumatera Barat yang lahir 3 Oktober 1884 ini memiliki kemampuan berbahasa asing yang luar biasa. Dari mulai Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Arab, Turki, dan Jepang. Diam tak pernah menjadi pilihan. Itulah gambaran sosok khas, salah seorang founding fathers yang tak berhenti mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa. Agama Islam dipelajarinya dari berbagai segi, tidak hanya sebagai agama dan anutan nenek moyang, melainkan Islam sebagai pandangan hidup setiap pribadi Muslim yang sadar akan tugas dan kewajibannya di tengah-tengah masyarakat bangsanya. Pengabdiannya pada keberagaman terbukti dalam organisasi pendidikan dan pergerakan yang ia bangun. Tak hanya di bidang itu saja, Has menunjukkan keberagaman dan toleransinya dalam keluarga. Khalid Salim, adiknya seorang pemeluk agama Katolik. Has berpendapat hal tersebut sudah menjadi takdir ilahi. Niwayan Gedong, lahir pada 2 Oktober 1921 di Karangasem, Bali. Pada 1950-an, ia dekat dengan tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia, seperti Syahrir, Subadio, hingga Sujatmoko. Gedong kemudian tumbuh sebagai seorang sosialis demokrat sekaligus tokoh spiritual Hindu Bali. Karena berlatar belakang pendidikan sekolah Kristen, ia juga dekat dengan kekristenan seperti tokoh idolanya Mahatma Gandhi. Gedong lalu mendirikan Ashram Gandhi Candidasa atau lebih dikenal sebagai Gedong Gandhi Ashram. Sepanjang hidup, Gedong aktif dalam isu kemanusiaan dan kerukunan umat beragama. Umat Katolik Bumiputra terasing di dua komunitas pada masa kolonial. Mereka hidup dalam masyarakat mayoritas Muslim dan terasing dalam gereja karena berada dalam golongan di bawah Eropa. Nasib mereka tak lantas menjadi lebih baik saat Jepang masuk. Sejumlah pemimpin Katolik Bumiputra ditahan dan layanan misionaris untuk pendidikan dan kesehatan pun nyaris macet. Sosok Alberto Sugija Pranata menjadi penjaga keutuhan umat Katolik melalui jalur diplomasi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan. Komunikasi juga dilakukannya dengan Soekarno. Dia menyerukan pemuda-pemudanya ikut gerakan Soekarno. Setelah kemerdekaan, umat Katolik menyatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Moto ini populer di kalangan umat Katolik sebagai upaya menepis cap lama, yakni tudingan antek kolonial, sekaligus memotivasi umat Katolik agar berguna bagi masyarakat Indonesia. Asin Jinarakita lahir di Bogor pada 23 Januari 1923. Ia merupakan salah satu pelopor diselenggarakannya Waisak di Candi Borobudur pada 1953. Pada 1954, Asin Jinarakita menjadi orang Indonesia pertama yang ditasbihkan menjadi biku di Burma. Pandangan keagamaan Asin Jinarakita dikenal inklusif dan ia dianggap sebagai orang yang telah mengindonesiakan agama Buddha. Asin sering merangkul orang-orang di luar etnis Tionghoa, serta fleksibel dalam memandang mereka yang memiliki sekte, aliran maupun kepercayaan dan kebudayaan lokal. Umat Kristen adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara kita harus terlibat langsung dan turut bertanggung jawab atas maju mundurnya bangsa dan negara kita. Itulah satu cuplikan pidato yang kerap dipanggil Om Jo. Johannes Leimena, kelahiran Ambon, Maluku, 6 Maret 1905. Aktif di Yong Ambon dan ikut mempersiapkan Kongres Pemuda 1928. Kiprah politiknya menonjol pasca kemerdekaan, terlibat dalam banyak perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia. Banyak hal yang menarik dari pemikiran Om Jo ini, terkait keberagaman dan kebangsaan melalui teori konsentrik yang dikemukakannya maupun kesederhanaan, kejujuran, dan kelembutannya, sekalipun ia menjadi orang penting di Republik ini. Seberapa penting arti keberagaman dan kebangsaan untuk negara ini? Penting banget. Sangat penting. Penting artinya bagi bangsa Indonesia. Karena kan kalau misalnya bayangin deh, kalau kita semua sama, nggak ada keberagaman, pastinya bakal bosan banget ya, semuanya sama gitu. Menurut saya salah satunya sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap tetap satu. Saya kira sampai hari ini masyarakat Indonesia
secara keseluruhan itu masih memegang teguh prinsip-prinsip penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan dan keberagaman. Tentu saja adalah kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat yang menginginkan penyeragaman, ya, tetapi saya kira itu tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia yang memang sejak awal ini bangsa yang sangat heterogen, bangsa yang memang terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam bangsa ya yang ada di dunia. Jadi kalau kita berhenti melakukan itu, maka kita berhenti jadi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ya itulah bangsa yang menghargai keberagaman. Dari dulu, dari pertama kali negara ini berdiri, Indonesia udah beragam. Nah, dan kita juga udah hidup bersama-sama dari dulu kala. Dari sini aja kelihatan Indonesia adalah keberagaman dan keberagaman adalah Indonesia. Dan kebangsaan seharusnya bisa menjamin perlindungan dan hak-hak warga negaranya dimanapun. Dengan keberagaman yang ada, generasi muda Indonesia saling belajar, saling berkomunikasi, hingga saling menguatkan persatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia. Kalau saya membayangkan, kalau kita ingin mengupayakan keberagaman yang sungguh-sungguh dalam artian yang partisipatoris, seperti yang saya sampaikan, kita harus membayangkan bahwa kita hidup seperti politik mozaik gitu ya, seperti mozaik yang berwarna-warni berbeda-beda, dan justru kita yang menjaga perbedaan itu, kita merawat perbedaan itu supaya tidak pudar, tidak sirna, tidak ada lagi persekusi, dan bagaimana dialog antar agama, antar suku, antar etnisitas itu nggak menjadi sesuatu yang di permukaan saja gitu, tetapi dialog yang sungguh-sungguh membicarakan hal-hal yang sulit di dalam bermasyarakat. Keterbukaan semacam itu yang sekarang dibutuhkan di Indonesia, bukan hanya hal-hal yang di permukaan, hal-hal yang fasad saja. Indonesia adalah negeri untuk semua, sebuah paham kebangsaan yang tak bersendikan pada satu suku atau satu agama saja, melainkan suatu negara semua buat semua. Bukan untuk satu orang saja, bukan untuk satu golongan saja, karena kita bineka, kita Indonesia.